Well, my student, now before we go on, I would like you know what is our learning purpose. Saya mau juga Anda tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dari chapter 2. Now here I have shown you 2 points, they are 3.5 and 4.5. Nah, untuk poin 35 itu adalah kemampuan yang harus Anda capai di bidang kognitifnya. Nah, you may see here, lihat di sini, yang menjadi kemampuan Anda nanti adalah Anda harus mampu membuat interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian yang diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini sederhananya sudah dibuat di sini. Unsur kebahasaannya adalah if dengan imperatif atau juga dengan modals can or should. Oke, sementara untuk point 45 inilah kemampuan yang harus Anda capai dalam bidang psikomotorik keterampilan. Mampu menyusun teks dengan topik yang sama tadi, yaitu untuk informasi terkait mengenai pengandaian yang diikuti oleh perintah atau saran. Well, my students, now to be easy to understand about our material, let's see the concept I give you. Now, in this chance, there are 3 main points that we have to be able to understand. Dalam chapter yang kedua ini ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Nah, the first is, yang pertama adalah suggesting others, number 2, doing a future activities, and the third, yang ketiga, to do a certain description. Now, remember, descriptive text is a kind of text to describe about place, people, or things. Ingat ya, kalau deskriptif itu mendeskripsikan tempat, orang, ataupun benda. So, this special chance, we would like to focus on a place. So, that is why our title is about Seattle. Itu makanya topik kita kali ini adalah tentang Seattle. Nah, remember, unsur kebahasaan yang akan kita bahas adalah if followed by imperative or modality can or should. Ingat, unsur kebahasaan yang ada dalam materi kita inilah if diikuti dengan imperatif. Imperative means verb 1 without 2. Imperatif artinya bare infinitive, verba pertama tanpa to. Now let's see the sample. Number 1. If you visit Seattle, do these following things. Jika Anda mengunjungi Seattle, lakukanlah hal-hal berikut. Okay? The sample number 2. If you visit Seattle, you can enjoy many amazing spots. Jika Anda mengunjungi Seattle, Anda bisa menikmati banyak tempat-tempat yang sangat luar biasa. Alright, Seattle is a place located in Washington, United States of America. Nah, perlu kita ketahui kalau Seattle itu merupakan sebuah kota yang berlokasi di Washington, Amerika Serikat. Yes, this city or Seattle, it is known as Emerald City. Kota Seattle itu dikenal juga dengan nama Emerald City atau kota Jamrud. Now, let's see, this is the icon or the landmark of Seattle. Here are the 6 main spots that you have to visit if you go to Seattle. What are they? The first is sail to Bainbridge Islands on a Washington State Ferry. Nah, kalau Anda ingin menyeberang ke Pulau Bainbridge, pastikan Anda memakai kapal feri Washington. Itu adalah kapal feri milik pemerintah. The second one is visit the Turnpike Place Market. Pastikan Anda juga mengunjungi Pasar Pike Place. What happens there? Ada apa di sana? We will see later. Kita akan cek nanti ya. The third, book a night at San Juan Islands. Pastikan Anda juga menginap 1 malam saja di Pulau San Juan. The fourth, yang keempat, visit Chihuly Garden and Glass. Kunjungilah Chihuly Garden, Taman Chihuly.
The fifth, yang kelima, watch the aircraft at the Boeing factory in Mukilteo. Anda juga bisa berkunjung ke perusahaan pembuatan kapal Boeing. Nah, and the last, yang terakhir, book a tour at the Theo Chocolate Factory. Anda juga bisa melaksanakan perjalanan ke perusahaan coklat Theo. Well, baiklah. Let's see to the first spot. Kita masuk ke spot yang pertama, sail on a Washington State Ferry. Nah, this is the picture of Washington State Ferry. Inilah gambar dari kapal feri Washington itu. Yo, it's so amazing, yes? Yeah, what do you think about it? Bagaimana pendapatmu? Yeah, I think this is a very kind of amazing ferry, yes? Nah, what happens here? Kita lihat di sini. It is said, when we sail to Bainbridge using the Washington State Ferry, you can feel. Nah, ini dia. You can feel the fresh air on your face as you sail to Bainbridge. Ketika Anda dalam kapal feri Washington ini, Anda pasti merasakan segarnya udara ya di wajah Anda ketika berada di dalamnya. Nah, and then it is added here, ditambahkan di sini, from this ferry, you can enjoy the view of the Seattle skyline. Dari feri ini juga Anda bisa menikmati pemandangan kaki langit dari kota Seattle tersebut. Nah, amazing kan? And then, let's move to the second spot. Kita masuk ke spot yang kedua, yaitu Pike Place Market. What happened this mark? Bagaimana dengan pasar yang satu ini? Nah, usually they serve a very fresh fruit and many kinds of fish. Nah, di sini di pasar yang satu ini biasanya itu menjual berbagai jenis-jenis ikan ataupun buah-buahan yang sangat segar. Nah, okay, let's see. How do you think about Pike Place Market? Well, you can see here, kita bisa lihat, for the Pike Place Market, which produces stands to buy something you have never tasted. Nah, katanya kalau kita bepergian ke Pike Place ini, pastilah kita bisa menikmati makanan-makanan berupa buah ataupun ikan-ikan yang belum pernah kita cicipi. Nah, dikatakan di sini, its entire district is full of shopping, attraction, and favorite site. Nah, katanya di keseluruhan daerah itu, satu daerah itu penuh dengan tempat-tempat shopping dan juga ada pertunjukan atraksi dan pemandangan-pemandangan yang sangat disenangi bagi siapapun saja. Pike Place Market ini dijuluki dengan istilah The Soul of Seattle, jantungnya kota Seattle. Now, let's move to the third spot. Masuk kita ke tempat yang ketiga, yaitu San Juan Islands. San Juan Islands, what happened in these islands? If you go there, you can enjoy the very friendly islands culture. Katanya kalau kita jalan-jalan ke San Juan Islands, kita bisa menikmati budaya-budaya pulau ini, ya, di mana budayanya sangat bersahabat ya. Nah, dikatakan if you have enough time, tour the numerous art gallery in Parry Harbor. Katanya, jika Anda punya waktu yang cukup, Anda boleh saja berkeliling ke galeri seni di Friday Harbor. Nah, you can also enjoy naturalist guide tour. Anda juga bisa memakai jasa tour guide, bisa menikmati wildlife spotting, tempat-tempat binatang liar, whale watching, bisa menikmati penampilan dari ikan paus, and storm watching, dan bisa menikmati bagaimana badai datang di Pulau San Juan tersebut. Okay. After that, we go to the first spot. Kita masuk ke spot yang keempat, yaitu Chihuly Gardens and Glass. As the name is given, glass, seperti namanya dikatakan garden, glass, ya. It is a garden, ya. Ini merupakan sebuah taman yang memuat berbagai macam bunga-bunga that is made of glass, yang terbuat dari kaca. Nah, you may see the picture, ya. Lihat gambarnya. And then, if
you come here, kalau Anda datang berkunjung ke Cihuli ini, see exciting and experimental works here. Anda akan bisa melihat ya, bisa langsung menikmati karya-karya yang sangat menarik. If you visit this city, you should explore the Space Needle and Pacific Science Center. Nah, pastikan Anda masuk ke area Space Needle dan juga Pacific Science Center-nya. Nah, luar biasa kan? Okay, well, now let's see the fifth spot, ke tempat kelima, yaitu Boeing Factory in Mukilteo. Nah, this place, tempat ini merupakan perusahaan pembuatan kapal ya, pesawat Boeing. You may see here, bisa kau lihat di sini. Ya, what happens here? Kenapa, ada apa di sini? Yes, if you go there, kalau kita masuk ke sana, you are permitted to watch the world's most sophisticated aircraft. Anda diberikan izin langsung untuk melihat, ya, melihat secara langsung proses pembuatan dari pesawat tersebut. Nah, itu dia kerennya. Oke, have you ever gone there? Sudahkah kamu pernah ke sana? Or maybe you are eager to know that? Apakah kamu sangat penasaran dengan itu? Nah, if you are curious to know about it, kalau Anda sangat penasaran dengan itu, you should explore the dynamics of flight and experience new aviation innovation. Nah, katanya kalau Anda penasaran dengan itu, Anda harus mengeksplor ya bagaimana sih dinamik penerbangan tersebut, dan juga akan mengalami ya inovasi penerbangan yang baru. Bisa melihat inovasi dari setiap pesawat itu dari waktu ke waktu dia. Yes. And the last, yang terakhir, the last spot that is about Theo Chocolate Factory. Pabrik coklat Theo. Yes, what happens here? Kita bisa lihat di sini. Tour the chocolate factory and learn how their delicious confection are made. Jalan-jalanlah ke pabrik coklat Theo dan pastikan Anda bisa langsung ya belajar bagaimana membuat coklat yang sangat luar biasa enaknya itu. Now we go to the end of our material. Kita sampai pada akhir pembelajaran kita. As I explained to you about Seattle City, setelah saya menjelaskan description tentang kota Seattle, and I have given you some ways how to suggest others to do activities in the future. Bagaimana kita memberikan saran ya untuk seseorang, bagaimana dia akan mau melakukan berbagai aktivitas, especially khususnya dalam konteks ini to visit Seattle ya, untuk mengunjungi kota Seattle. Nah, let's see the list. Kita lihat dalam list contohnya. Number 1, if you visit Seattle, do the 6 things. Jika Anda mengunjungi kota Seattle, lakukanlah 6 hal ini. Nah, kita lihat di sini if and do. Seperti tadi unsur kebahasaan yang kita pakai adalah if followed by imperative. Number 2, if you have enough time, tour the numerous art galleries in Friday Harbor. Lihat di sini ada kata if, kemudian tour itulah imperatifnya atau bare infinitive. The third, yang ketiga, if you visit this city, you should explore the Space Needle and Pacific Science Center. Lihat ada if, kemudian should, penggunaan modal tadi ya. And the last, if you are curious to know about it, you should explore the dynamics of flight and experience new aviation innovation. Tetap sama seperti yang poin ketiga, if diikuti dengan should, modality ya, verb 1. Nah, I hope that my explanation is easy for you to understand. And as the last project, sebagai hasil dari pemahamanmu, here I give you a work. Create 5 sentences based on the description of Seattle in the form of if followed by imperative or modality can or should. Nah, di akhir dari pemahaman materi ini, pastikan Anda mampu menciptakan 5 kalimat
menunjukkan sebuah suggestion, ya, saran untuk melakukan sesuatu, especially untuk mengunjungi kota Seattle. Oke, that's all. Thank you.